Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Henry Cahtani. Bagi teman-teman yang belum like and subscribe, silahkan like and subscribe terlebih dahulu, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, di pagi hari ini, tepatnya tanggal 11 Februari 2021, ya. Saya berada di kios pertanian saya sebelum saya membuat video di lapangan atau di lahan, kawan-kawan, di sawah. Kali ini saya ingin berbagi tentang bahan aktif apa yang bagus ya untuk mengendalikan atau membasmi kupu ya, kupu-kupu pada tanaman padi, baik itu kupu putih maupun kupu coklat ya. Cuman ini nanti bukan cuma kupu saja yang mati ya, ulat graya, terus ulat pelipat daun, bahkan sundep ya, itu pun juga ikut mati kan kawan. Bahkan ada yang ikan pun ikan, terus ada juga cacing tanah yang mengganggu tanaman padi ya, yang bukan cacing kecil ya, bukan cacing tanah, cacing yang kecil-kecil itu yang banyak, yang biasanya dia berada di akar padi sehingga padinya itu kerdil, merah kerdil, dia tidak bisa tumbuh meskipun dipupuk ya. Nah itu ada obatnya dan itu pun mati kawan-kawan. Nah pada video ini akan saya coba jelaskan ya, sedikit, mungkin tidak begitu detail atau tidak begitu rinci, akan tetapi teman-teman silahkan disimak, jangan sampai di skip videonya agar nanti mendapat penjelasan yang gamblang. Nah ini ada beberapa merek dagang ya, obat-obatan yang ada di depan saya ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 jenis. Sebenarnya masih banyak kan kawan ya, macamnya banyak sekali sebenarnya, cuman kan saya tidak keluarkan semua. Nah, saya ngambil 7 aja karena fokusnya yaitu bagaimana insektisida apa atau bahan aktif apa ya yang cocok untuk mengendalikan kupu ya, kupu-kupu, baik itu kupu putih maupun kupu coklat. Nah ini kalau dari saya pribadi ya, dari pengalaman saya dan dari permintaan petani yang ketika dia beli obat, terus pengalaman saya di lapangan ketika saya nyemprot, untuk obat bahan aktif apa yang cocok untuk mengendalikan kupu-kupu pada tanaman padi, baik itu putih maupun coklat. Kalau saya pribadi yaitu saya menggunakan bahan aktif yang double kan kawan, jadi 2 bahan aktif ya. Nah yang 2 bahan aktif misalnya ini, nah ini kan kawan, nah ini ada 3 jenis ini ada 3 merek dagang, ada Bestvidan Plus, Bankil, ada Starel. Sebenarnya banyak lagi, ini masih banyak tapi tidak saya bawa ke sini ya, yang bahan aktifnya sama cuman merek dagangnya berbeda kan kawan. Nah jadi untuk mengendalikan kupu-kupu, baik itu kupu putih, kupu coklat, maka saya dan petani-petani saya itu suka menggunakan bahan aktif ini ya, yang double bahan aktif, yaitu bahan aktif chlorpyrifos sama cypermethrin. Nah ini kalau dengan merek dagang Bestvidan Plus ini, chlorpyrifosnya yaitu 550 gram per liter dan cypermethrinnya 60 gram per liter. Kalau misalnya Bankil ini ya, untuk Bankil ini chlorpyrifosnya 600 gram per liter dan cypermethrinnya 60 gram per liter, jadi lebih tinggi ini ya. Kalau yang Bestvidan tadi kan untuk chlorpyrifosnya 550, sedangkan Bankil yaitu 600. Dan selanjutnya untuk Starel, ini juga sama bahan aktifnya,
Chlorpyrifos 600 dan sipermetrinnya 60 kawan-kawan. Jadi Starel sama Bankil ini untuk dosis racunnya sama, yaitu 600 dan 60. Kalau untuk yang ini Bestvidan ini Chlorpyrifosnya 550 dan sipermetrinnya 60. Ini sama-sama untuk sipermetrin sama-sama 60 gram per liter. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya di sawahnya itu banyak kupu coklat atau kupu putih, teman-teman bisa cari insektisida yang memiliki dua bahan aktif, yaitu ini Chlorpyrifos sama sipermetrin, dan usahakan untuk ininya yang tinggi ya kawan-kawan. Nah, jadi kita kalau misalnya padi masih kecil, cukup menggunakan satu tutup saja, maka dengan otomatis kupu-kupu itu kalau kena langsung mati kan kawan. Jadi tidak butuh waktu lama ya, tidak sampai 2 menit kawan-kawan langsung mati. Nah, cuman perlu dipahami juga bahan aktif Chlorpyrifos sama sipermetrin ini sifatnya kontak lambung kan kawan, cara kerjanya itu. Jadi cara kerjanya kontak, diusahakan sebisa mungkin ketika kita spray atau menyemprot padi di sawah, kita ini hama itu benar-benar terkena oleh racunnya ya, racun dari pestisida ini. Nah, maka dengan seperti itu, dengan otomatis kupu atau hama yang terkena racun ini dia akan mati. Nah, selanjutnya kawan-kawan, ini kan kupu-kupu ya, kupu baik kupu putih maupun kupu coklat. Nah, untuk bahan aktif Chlorpyrifos sama sipermetrin ini untuk ulat geraya, terus ulat penggulung daun ini mampu teratasi kawan-kawan. Bahkan untuk lembing juga mati kawan-kawan ya. Untuk lembing intinya yang terkena ini ya, terkena pestisida ini, maka dia akan mati kawan-kawan. Nah, ini untuk merek dagang Chlorpyrifos sama sipermetrin. Lalu apa sih kekurangannya dengan bahan aktif ini, double bahan aktif ini kan kawan? Nah, untuk Chlorpyrifos ini kekurangannya yaitu kalau misalnya teman-teman di sawah itu banyak ikannya ya, banyak ikan gabus, banyak ikan lele atau apa itu. Nah, nanti semua ikan yang ada pada tanaman padi yang ada di sawah itu dia akan ikut mati kan kawan. Jadi kan sayang ikannya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen membunuh ikannya juga atau mengambil ikannya, ya bisa pakai ini. Maka ikan-ikan pun akan ikut mati ya. Cacing tanah ikut mati. Cacing tanah yang mengganggu tanaman padi ya. Nah, itu juga ikut mati kan kawan. Nah, ini ya untuk bahan aktif Chlorpyrifos sama sipermetrin. Bisa dipahami ya kawan-kawan. Ini sangat ampuh sekali untuk mengendalikan atau mengatasi kupu ya, kupu putih, kupu coklat, ulat geraya dan yang lainnya. Ingat ya, kita usahakan hama terkena oleh racun ini ya, karena sifatnya kontak lambung ya atau pernapasan. Nah, yang selanjutnya, bahan aktif apa sih yang bagus untuk mengendalikan kupu ya, kupu putih sama kupu coklat kawan-kawan. Nah, bahan aktif yang kedua itu ini nggak kelihatan kawan-kawan, ini masih ini. Nah, ini warnanya apa? Nah, ini ya. Nah, ini warnanya merah ya. Nah, ini ada merek dagang Rajatrin kawan-kawan. Nah, ini bahan aktifnya sipermetrin. Sebenarnya sama dengan yang Bankil, Bestvidan, Starel. Ini ada sipermetrinnya, cuman sipermetrinnya cuma 60 ya. Nah, kalau yang Rajatrin ini sipermetrinnya yaitu 250. Jadi ini lebih tajam lagi kawan-kawan. Lebih tajam bagaimana? Ini kalau misalnya untuk mengatasi kupu, ini Rajatrin dengan bahan aktif sipermetrin 250 EC ini langsung mati kupunya ya.
Jadi dia lebih cepat lagi daripada yang dua bahan aktif klorpirifos sama sipermetrin. Karena sipermetrinnya ini kecil kan kawan, kecil ya. Kalau misalnya sipermetrinnya ini besar ya kupu langsung tuntas. Nah, tapi ini pun tuntas ya, karena mungkin waktu nggak kurang dari 2 menit kupu sudah mati. Cuman kalau yang rajadrin ini kurang dari 1,5 menit lah kurang lebih, dia langsung mati. Nah ini bukan cuma kupu aja ya, bukan cuma kupu putih atau kupu coklat, tapi ini juga ulat geraya ya, walang sangit bisa, terus lembing. Nah lembing kuro, lembing batu, semua pakai bahan aktif sipermetrin 250 EC. Ini jos sekali ya, dan langsung mati kan kawan, mampu teratasi. Nah untuk rajadrin ini kerjanya kontak kawan-kawan. Jadi bahan aktif sipermetrin ini ya maksudnya ya, dengan merek dagang rajadrin ini cara kerjanya kontak. Jadi teman-teman usahakan habis nyemprot ini 1 minggu kita semprot lagi. Nah seperti itu. Kenapa? Karena kontak ya, kontak itu hama yang terkena mati, kalau yang tidak terkena obat tidak mati. Nah seperti itu ya kan kawan. Nah ini bahan aktif sipermetrin 250 EC, bisa dipahami ya. Nah nanti akan kita bandingkan mana sih yang paling bagus di antara ini semua ya. Nah nanti saya akan coba jelaskan. Nah yang selanjutnya ini saya ada pestisida merek dagang Narahipo. Nah ini bahan aktifnya Dimehipo kan kawan ya. Bahan aktif Dimehipo ini mampu juga untuk mengatasi kupu ya, baik kupu putih maupun kupu coklat. Nah kalau untuk bahan aktif Dimehipo ini sasarannya bukan cuma kupu saja kawan-kawan, bisa juga wereng, bisa juga sundep ya. Nah seperti itu. Cuman untuk sundep sama wereng itu dengan kondisi serangan tidak begitu besar ya, tidak begitu banyak. Maka dengan bahan aktif Dimehipo mampu teratasi. Nah untuk wereng dan sundep. Nah bisa diatasi meskipun ketika serangan banyak, akan tetapi untuk volume dan waktu penyemprotan itu volume tinggi, dosis sesuai anjuran perusahaan, terus intensitas atau waktu penyemprotan itu berdekatan, misalnya 3 hari sekali, maksimal 1 minggu sekali. Nah seperti itu untuk bahan aktif Dimehipo ya kan kawan. Nah ini cara kerjanya ya kontak sistemik kawan-kawan. Nah jadi kalau bahan aktif Dimehipo ini ketika untuk mengatasi kupu bisa mati kupunya yang kena obatnya, akan tetapi dia agak lambat ya, agak lambat tapi mati kawan-kawan. Jadi dia pasti mati, cuman agak lambat. Nah seperti itu ya, jadi pahami ya untuk bahan aktif Dimehipo. Yang selanjutnya ini ada bahan aktif Metomil. Nah kali ini saya dengan merek dagang Monjul ya kan kawan. Ini bahan aktif Metomil 80 SL. Nah ini kupu pun mati ya, kupu, terus juga ulat ya, pokoknya matilah semuanya. Nah seperti itu ya untuk Metomil ya. Jadi bahan aktif Metomil. Nah kali ini saya menggunakan merek dagang Monjul ya 80 SL. Nah ini mampu mengatasi kupu putih, kupu coklat dan yang lain-lain. Nah oke ya. Dan yang terakhir ada ini Abamectin kawan-kawan. Nah untuk Abamectin ini juga mampu mengatasi kupu kawan-kawan ya, baik kupu putih maupun kupu coklat. Akan tetapi dia agak lambat karena cara kerjanya ya memang racun lambung dan kontak ya, dia agak lambat. Tapi kalau misalnya kupunya terkena racun ini dengan bahan aktif Abamectin, kalau misalnya kena dan kita menggunakan dosis sesuai anjuran perusahaan, kupunya akan mati, cuman agak lambat kawan-kawan. Nah sekarang saya akan bandingkan dari dua bahan aktif klorpirifos sama sipermetrin, sama sipermetrin tunggal, sama bahan aktif Dimehipo, sama bahan aktif Metomil, dan sama bahan aktif Abamectin. Kalau menurut saya pribadi, mana yang paling efektif dalam mengendalikan kupu, baik kupu putih maupun kupu coklat pada tanaman padi? Nah menurut saya pribadi yang paling unggul yaitu ini. Nah jadi
bahan aktif sipermetrin dengan dosis yang tinggi yaitu 250 EC. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kupu-kupu, baik kupu putih maupun kupu coklat, maka yang paling unggul yaitu saya menggunakan bahan aktif sipermetrin 250 EC. Kenapa? Karena daya bunuhnya dia lebih cepat kawan-kawan. Ini bukan cuma kupu aja, tapi ulat gerayak pun mati. Ingat, cara kerjanya kontak kawan-kawan. Jadi yang kena mati, yang tidak kena tidak mati. Nah seperti itu ya kalau untuk Raja Trim. Nah selanjutnya untuk yang pilihan kedua yaitu ini saya pakai bahan aktif chlorpyrifos sama sipermetrin ya. Jadi dia dua bahan aktif. Nah ini sangat efektif juga untuk mengendalikan kupu, baik kupu putih maupun kupu coklat ya, karena dia memiliki dua bahan aktif. Jadi sasaran pada tanaman sasaran hama pada tanaman padi lebih kompleks lagi. Jadi bukan cuma kupu aja, ulat dan hama-hama lainnya ikut mati kawan-kawan. Baik, bahkan cacing tanah pengganggu tanaman padi pun ikut mati ya. Seperti itu kawan-kawan ya. Untuk bahan aktif chlorpyrifos sama sipermetrin. Dan selanjutnya untuk poin yang kedua, kalau untuk mengendalikan kupu, ini poin ketiga ya, satu ini, yang kedua ini. Nah untuk poin yang selanjutnya yaitu saya menggunakan bahan aktif metomil kawan-kawan. Jadi untuk mengendalikan kupu, baik kupu putih maupun kupu merah, kupu coklat, saya merekomendasikan untuk poin ketiga menggunakan bahan aktif metomil. Untuk yang poin selanjutnya yaitu pakai bahan aktif dimehipo, dan yang selanjutnya yaitu pakai bahan aktif abamectin ya. Seperti itu ya kawan-kawan. Yang jelas pada intinya adalah untuk mengendalikan hama kupu ya, baik kupu putih maupun kupu-kupu coklat, kita menggunakan insektisida yang cara kerjanya kontak kawan-kawan. Jadi dia terkena langsung mati. Nah seperti itu ya untuk mengatasi kupu-kupu pada tanaman padi. Oke, sampai sini kawan-kawan bisa dipahami. Jangan lupa like and subscribe video saya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan updatean video terbaru dari saya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.